Jadi balik lagi sama gue di sini. Gue ngelanjutin season 1. Di tengah gue menyusun season 2 juga gitu. Karena ya bener banget, gue sudah memulai season berarti gue udah mulai intens untuk membahas SNBT. Sekarang adalah waktunya untuk penalaran matematika. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, yang paling favorit ya kan, yaitu penalaran matematika yang paling mudah di antara 3 series kuantitatif dalam SNBT itu muncul, penalaran matematika. Jadi langsung saja, nggak usah berlama-lama, set. Nah, di soal nomor 1 ini kita sudah dibuka dengan yang namanya permutasi dan kombinasi. Padahal ini juga masuk di bagian pengetahuan kuantitatif gitu ya. Tapi ini versi yang lebih sedikit tricky ya. Jadi kita baca di sini ada panitia ya, disusun atas 4 orang. Kita sediakan 4 orang di sini. 1 2 3 4. Oke. Dipilih gitu ya dengan rincian ketua, terus ada sekretaris dan juga ada 2 orang sebagai anggota. Kedua anggota tidak dibedakan. Jadi gue kasih garis bawah juga di 2 orang ini ya, tidak dibedakan. Jadi yang berurutan, nah ini dia, yang berurutan itu hanya si ketua. Gue tulis ini ketua, ini adalah sekretaris, dan ini adalah anggota. Caranya bagaimana? Gue tulis lagi nih, kalau urut kita pakainya apa? Permutasi. Karena pasangan cap kaki 3 gitu, kaki 3 dengan 3 kaki itu berbeda kalau di permutasi gitu kan. Kalau di kombinasi itu contohnya seperti apa? Misalkan kita pakai pasangan bright and care gitu ya, nama yang ada di depan gua aja nih, hand body lotion. Oke, bright and care. Bright itu adalah suami, misalkan care itu adalah istri. Ini adalah pasangan. Jadi pasangan baik care-nya ditulis di awal, bright-nya di akhir, nggak masalah, ini tetap dihitung satu pasangan. That's kita biasanya memanggil apa? Kombinasi gitu ya. Udah paham ya? Gue jelasin sedikit saja. Nah di sini yang butuh permutasi itu adalah ketua dan sekret, dan ini adalah hal yang dipermudah dengan petunjuk susunan panitianya, yaitu nih, jika ketua panitia harus wanita dan sekretaris adalah pria, nah itu udah adalah tunjuk pada soal yang tricky agar lebih mudah gitu, mempersingkat waktu. Jadi kita langsung pakai saja di sini, kita pakai permutasi 3 1, di sini permutasi 3 1. Ini adalah kelompok wanita, ini adalah kelompok pria. Nah, di sini pakai C berapa? Sisanya. Di sini kan ada 6 orang. Sisanya yang belum kepilih pasti 4 dong. Karena 2 lainnya sudah dipilih sebagai ketua dan sekretaris gitu. C dan 2, R-nya 2. Kenapa 2? Karena berpasangan 2 anggota kayak gitu ya. Jadi nggak peduli anggota pertama siapa, anggota kedua siapa. Dibolak-balik nggak peduli. Cuman anggota itu ada 2 gitu ya, jadi nggak ada urutan, nggak ada pangkat di sana. Jadi kita ya udah tinggal hitung aja. Permutasi 3 1, iya benar 3 3. Nah 4 dan 2 permutasiannya berapa? 6 gitu ya. Permutasinya, kombinasinya sorry. Jadi 4 faktorial, ada 2 faktorial dan 2 faktorial. Berarti ini sisanya perhitungannya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Sudahlah dihitung ini seperti membentuk bilangan pada biasanya gitu ya. 3 kali 3 kali 6, 9 kali 6, benar banget, 54. Ya cukup panjang gue menjelaskan karena sekali lagi part 1 biasanya gue panjang memang menjelaskannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah di soal nomor 2 ini tetap materi yang sama. Gue juga udah pernah jelasin di sini. Di sini ada kesalahan dari di pembahasan ini harusnya ada 7, tapi kita kerjakan dulu tanpa adanya 7 ya. 1 2 3 4 5 6 dan 8 tanpa adanya 7. Dengan ketentuan 520 ya, lebih dari 520 dan kurang dari 760. Berarti kita sudah otomatis membuat bahwa
bilangan depannya itu adalah 6, 5 dan 6 ya kan, 5 dan 6. Nah 5 dan 6, kenapa 8 gak boleh berada di depan? Kenapa? Ayo, kenapa 8 gak boleh ada di depan? Karena lebih dari 700 bakalan gitu ya, harus 5 dan 6. Kalau 5, kalau kita pilihnya 5, yang kedua ini bisa 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nggak boleh 1. Karena kalau 1, kenapa? Kurang dari 520. Benar banget. Jadi kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Sisanya berapa? Ini udah kepake. Kita lingkari yang kepake. Ada berapa? Ada 5 bilangan. Gue tulis 5. Ini untuk jumlah bilangan ya. Untuk jumlah bilangannya 5. Dan ini sisanya udah kepake berapa nih? 2 kan? Udah kepake 2. Berarti sisa dari berapa angka? 7 angka berarti 5. Ya sudah, ini perkaliannya jadi berapa? 1 kali 5 kali 5. Yaitu 25. Yang ini juga 6. Jadi 6 itu gak peduli ya belakangnya berapa aja. Ya sudah. Tinggal sisanya ini 6 dan ini 5. Nah, 1 kali 6 kali 5. Berarti 30. Berarti banyak caranya 55 untuk menyusun. Ini jawaban tanpa 7, tanpa nomor 7. Sekarang dengan soal yang asli. Ya, kelupaan nulis 7-nya dengan soal yang asli. Ya. Karena bisa saja ini juga muncul gitu loh. Tanpa nomor 7 gitu. Bisa saja. Makanya gue kerjakan. Jadi depannya harusnya yang boleh berapa aja? 5, 6, dan 7. Kelihatan kan perbedaannya? Nah 5 sesuai. 5 berarti 5-nya kepake, 1 nggak boleh, sisa berapa angka? Ini ada 3, 6. Kepake 2 dari 8 bilangan, 6 juga. Berarti jatuhnya 1 kali 6 kali 6, 36. Kita keep. No, yang kedua 6, awalan 6. Nggak peduli belakangnya berapa, berarti sisanya berapa? 7. 6. Gue kasih ini karena ini jumlah bilangan. Jadinya gimana? 7 kali 6, 42 ya. Oke, gue tulis dulu. 42. Setelahnya untuk yang 7. Yang 7 berarti 6 itu nggak boleh. Nah, untuk yang 7, 6 itu nggak boleh karena bakalan lebih besar. Jadi yang boleh yang ini, kurang dari 6. Ada berapa? Ada 5. Benar banget. Sisanya terserah berapa saja gitu ya. Jadi diambil 2 dari 8 ini 6. Ini berarti 1 kali 5 kali 6. Ada 30. Berarti di total ada berapa? 108. Inilah jawabannya. Dengan kesalahan ketik pada soal gitu ya. Tapi ini bisa aja terjadi gitu, kayak surprise. Bisa aja muncul gitu. Makanya gue kerjakan yang awal gitu ya. Versi salahnya gue kerjain. Nomor 3. Nah nomor 3 ini udah kelihatan banget ya. Kita pakai ilmu pandang-pandang gitu ya. Ilmu pandang-pandangan. Dipandang doang. Diberikan barisan suku UN gitu ya. Min 1, 1, min 1, 1. Oke. Dengan N bilangan asli. Semua yang berikut merupakan rumus umum untuk membentuk barisan tersebut gitu ya. Kecuali gue langsung bisa pilih yang mana coba, kira-kira ini. Kelihatannya gimana? Coba masukkan saja U1 gitu. Min sin 1 min 1 dikali 180 derajat. Jangan lupa pi itu 180 derajat gitu ya. Ini hasilnya adalah oke, kita langsung saja sin 0. 0 itu berapa? 0. Sedangkan di sini nggak ada hasil 0. Gitu. Kalian mau cek satu-satu? Ayo coba kita cek satu-satu ya. Dengan pulpen merah. Kita cek satu-satu, ini sudah benar. Ini penerapan genap ganjil gitu ya. Jadi kalau ganjil itu bakalan negatif 1. Kalau genap itu bakalan positif 1. A dan E itu berkaitan. Lope-lope gitu ya. Yang ini kita coba. Ini kan setengah, mana bisa gitu. Kita cek. Min sin, kita masukkan 1 min setengah. Ini pi-nya bukan pangkat ya, ini pi-nya gini.
180. Berarti kan jatuhnya sama dengan min sin berapa? 90. Karena ini kan setengah. Setengah kali 180, 90. Sin 90, 1. Min 1. Bener nggak suku ke 1 min 1? Benar. Cos. Cos ini udah kelihatan banget ya. Cos ini kelihatan banget. Cos 0. Nah, cos 0 itu 1. Jadi min cos 0 adalah min 1. Benar. Udah gitu. Aman ya. Nomor 3. Nomor 4. Sekumpulan bilangan memiliki, ini udah pernah gue bahas ya. Jadi gue langsung kasih tips saja. Ini udah gue pernah bahas di bagian statistika gitu ya. Di video gue, di video series matematika SMA. Jadi ada nih, nilai rata-rata pertama gue panggilnya di sini adalah, oke, ada A, gue pakai A kapital kalau begitu. Rata-rata pertama itu 25 dan jangkauan pertama itu adalah 10. Yang kedua itu ya, bilangan kedua ada rata-rata 15. Dengan jangkauan yang kedua itu adalah 5. Dan hubungan pertama dan kedua itu adalah seperti ini. B itu adalah bilangannya, setiap bilangan X dikurangi A dibagi B. Ini, hubungannya ini, antara B dan A gitu. X ini adalah nilai A gitu kan, nilai awal gitu kan, yang dikurangi A per B kecil, itu hasilnya B atau bilangan kedua, barisan bilangan kedua gitu ya. Jadi bagaimana tipsnya? Gue langsung pakai, oke, biru saja nggak apa-apa, pakai rumus rata-rata terlebih dahulu. Terus ada jangkauan gitu ya. Jangkauan itu adalah XN, ini urutan ya, XN, X1. Nilai maksimum kurangi minimum gitu ya. Kalau statistika menghitungnya itu harus benar banget harus apa? Urut, benar ya, harus urut. Jadi dari rata-rata kita akan menemukan rumus seperti ini ya. Sigma N dikurangi NA, ini untuk bentuk keduanya, kita berfokus pada bentuk kedua, per B sama dengan 15N. Ini adalah X bar B, ini rumusan X bar B gitu. Rumusan X bar B untuk mencari gitu. Jadinya di sini sigma N sudah kita rapikan saja penulisannya, 15N B. Nah, sigma N ini adalah sigma awal. Sigma A-nya. Berapa sigma A-nya? Kita lihat di sini, yaitu 25N dari rumus rata-rata. Oke. Tonton series gua ya biar lebih jelas. Oke, jadi di sini kita langsung masukkan 25N, ini NA, 15N. Nah, ada yang bisa dicoret N-nya. Kita hapuskan N itu, min A, 15B. Kita rapikan. Oke, kita rapikan nggak rapi ternyata. Ditambah 15B sama dengan 25. Nah, untuk yang jangkauan juga sama gitu ya. Jangkauan yang B kita berpatokan pada yang B. Ya kan? Jadi seperti ini ya. Dari A-nya XN min X1 sama dengan 5B. Mau penjelasannya ada di series, kalian cari. Nanti gue selipin mungkin linknya di deskripsi gitu ya. Ini rumus praktisnya. Dengan rincian ini dikurangi A dibagi dengan B. Hasilnya pasti seperti ini untuk jangkauannya. Untuk rata-ratanya pasti seperti ini gitu ya. Aman. Nah, XN min X1 ini adalah jangkauan A. Ya kan? Jangkauan A-nya 10. 5B, B-nya udah ketemu 2. Udah tinggal masukin ke sini. A plus 30 sama dengan 25. Berarti A-nya sama dengan min 5. Masukin ke persoalan 2A plus 5B, yaitu min 10 plus 10 sama dengan 0. Gitu, aman. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah yang paling asik gitu ya. Gak perlu penjelasan, hanya perlu sabar gitu ya. Kita substitusikan ini ya, yaitu 2 min 3Y di sini ya. Jadinya oke. 2 min 3Y
kuadrat min 2 min 3y kali y plus 3y kuadrat plus 2 kali 2 min 3y min 5y min 18 sama dengan 0. Gitu ya. Hintsnya itu ini. Jawaban semua positif ya. Itu, catat. Terus di sini 4 min 2 berarti 12 min 12y plus 9y kuadrat ya kan. Ini min 2y plus 3y kuadrat, ini plus 3y kuadrat ditambah 4 min 6y min 5y min 18 sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung yang kuadrat-kuadrat saja. Di sini ada 9y kuadrat, 3y kuadrat, 3y kuadrat. Berarti total bener banget 15 ya kan? 15y kuadrat. Sekarang yang y ada min 12y plus ini min juga berarti tambah 11 ya, tambah 11 berarti min 23y. Nah, sekarang yang bilangan saja. Ini ketinggalan nih. 25 ya. Oke, udah aman. 4 plus 4 8 kurangi 18 min 10 sama dengan 0. Semoga aman ya, semoga aman ini. Nah, ini kita sederhanakan, nggak usah ribet-ribet, kita sederhanakan, bagi 5. Kelihatan nggak ini faktorisasinya berapa? Kira-kira benar, udah kelihatan kalau negatif. Nah, karena ini bilangan prima, udah mudah banget ya. Ini 3y, yang ini y. Cek kalau nggak percaya ya. Karena 3y kali min 2 itu adalah min 6y ditambah y, gitu jadinya min 5y. Sudah ketemu nih, y sama dengan min 1/3 atau y sama dengan 2. Kita pakai yang ini. Y sama dengan 2 di rumusan ini. Jangan lupakan ini, kebalik. Jangan lupakan ini ya. Jadi 2 min 3 kali 2. 2 min 6 sama dengan min 4. Sudahlah, ini 16 kurangi berapa? 4. 12. Aman banget.